Jadi kalau kita katakan ham di sini, bahwa itu keinginan itu melintas. Pertama dia lihat, aduh ternyata Masya Allah, luar biasa ini anak. Nah, kalau masih berpikir soal kebajikan, kita siapa, dia siapa. Ini masih belia, sementara kita sudah menyandang, beliau saat itu sudah menyandang status seorang istri. Melintas. Makanya awal-awal sekedar memanggil, berdekatan gitu. Sini, duduk dekat saya, kan gitu. Nah makanya ini, jangan mulai-mulai deh. Yang begitu-begitu tuh ya. Mulai dekat, wah semakin dekat, semakin beda rasanya, kan gitu. Satu rumah, tapi si anak ini, Yusuf ini tidak punya pikiran apa-apa. Karena ibu ini adalah ibu angkatnya. Ya. Apakah Nabi Yusuf tidak tertarik? Ini di sini jelaskan. Untuk Nabi Yusuf itu hamma. Untuk yang disebut perempuan yang bernama Julaikha ini adalah hammats. Karena beliau seorang perempuan. Tapi Nabi Yusuf lintasannya itu lintasan normal. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang tidak tertarik ketika melihat perempuan cantik. Jangan berkata Nabi Yusuf nggak tertarik, sama aja engkau mengatakan nanti Nabi Yusuf tidak normal. Iya kan? Dia tertarik, tapi tatanan ketertarikannya itu tertarik yang biasa. Sama seperti kita komentar, wah ini tampan juga nih orang. Tapi biasa aja sekedar komentar, tidak masuk ke dalam hati. Jangan kita hanya komentar laki-laki tampan, suami cemburu. Itu perlu diruqyah itu. Cuma komentar, karena memang kenyataannya dia lebih tampan dari yang di rumah kan gitu. Tapi biasa-biasa aja. Sekedar ucapan kan begitu. Barang cakep nggak diucapin kan sayang. Nah itu kan. Tetapi yang menjadi rusak adalah ketika ini dibumbui oleh godaan setan, lengah kepada yang sudah Allah siapkan yang halal. Sampai akhirnya ini menjadi persoalan yang membelit kedua belah pihak, dan yang paling dirugikan di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya beliau dipenjara. Dan beliau mengatakan penjara lebih baik bagi aku daripada berhadapan dengan godaan-godaan perempuan. Itu yang pertama. Jadi jangan coba-coba terobsesi dengan kecantikan yang abadi. Yang cantik abadi itu bidadari surga, bidadari dunia akan melemah, akan keriput, ya, akan carut marut, ya, akan semeraut. Ut-ut semua, karena dia akan berhadapan dengan maut. Nah itu ya. Nanti dia akan menjelma menjadi pribadi yang sempurna, akan menjelma menjadi sebuah tampilan yang sempurna. Itulah bidadari nanti yang Allah ciptakan. Kalau masih sifatnya di dunia, itu ada kelemahan, ada kekurangan, ya, ada akan lebur dan hancur. Ini dunia. Jadi maka jangan sampai terus terobsesi kepada ketampanan. Jangan terus terobsesi kepada kecantikan. Iya. Tampan dan cantik itu hanya balutan luar. Yang hakiki adalah bagaimana kecantikan itu berangkat dari hati. Ya. Karena Allah nggak lihat penampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Jasad boleh bagus. Ya. Gambar boleh menarik. Tetapi ingat, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang tetap akan menjadi kesan pertama dan paling utama adalah tampilan hati dan amal. Yang berikutnya apa? Obsesi tentang syahwat, kecantikan, harta. Banyak yang melalaikan pondasi utama dari misi berumah tangga, misi sebagai orang tua, karena ambisi mengejar harta. Dia berpikir, orang tua ini berpikir, bahkan sebagian kita juga masih ada yang berpikir bahwa membahagiakan keluarga itu dengan fasilitas yang cukup. Jadi kalau anak minta gadget terbaik, itu bisa dibelikan orang tua, itulah orang tua yang baik. Jadi ketika anak minta fasilitas apapun dipenuhi oleh orang tua, itulah orang tua yang baik. Hingga obsesinya adalah harta, harta, harta. Padahal diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Surah Kahfi ayat 4, 6. Harta dan anak-anak, harta. Al-mal wal banun zinatun, itu perhiasan. Yang namanya perhiasan itu bisa dijual, bisa rusak, ya. Bisa juga hilang dari kita kepemilikannya. Hilang. Hiasan itu nampak cantik, tapi dia itu tidak selalu akan membawa kepada kebahagiaan. Maka yang diinginkan adalah apa? Wal baqiyatus sholihat. Nah itu, amal-amal soleh lagi.
Karena dia selalu berpikir harta, harta, dan harta hingga lupa misi utama. Jadi polis asuransinya adalah harta. Pertama, dia punya polis kesehatan, tapi lupa ada kesehatan batin yang wajib diasuransikan. Nah, dia memberikan polis asuransi pendidikan. Untuk apa? Meraih kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Tapi dia lupa memberikan polis pendidikan agama. Dia memberikan polis asuransi rumah, semuanya. Tapi lupa mana rumah yang sebenarnya tempat kembali. Jadi semuanya orientasinya harta. Jadi ketika dia belum memberikan kebahagiaan berupa materi, terus dan terus. Makanya perginya gelap, pulangnya gelap. Pergi saat anak-anak belum bangun, pulang saat anak-anak udah tidur. Nah, makanya ketika anaknya minta nikah, dia kaget. Kok minta nikah? Padahal baru kemarin kamu gede. Karena dia sibuk cari harta. Ibu juga begitu. Kapan besarnya kamu, nak? Kenapa? Karena setiap anaknya belum bangun, ibu bapaknya sudah berangkat kerja. Yang mengamati tumbuh kembang anak-anaknya itu justru bukan orang tuanya, tapi para pembantunya. Padahal ketika kontraksi pembantu ini sudah habis, yang akan berlama-lama adalah orang tua. Yang nanti akan ditanya adalah orang tua. Jadi lengah kita semua. Obsesi kita adalah dulu bertanya, cita-citamu jadi apa, nak? Dokter. Orang tua bilang apa? Hebat. Diantarkan anaknya untuk jadi dokter. Jual tanah, jual perhiasan, kerja keras sampai anaknya jadi dokter. Frustasi orang tua kalau cita-cita anaknya tidak terwujud. Yang perempuan ditanya, mau jadi apa, nak, kalau besar? Mau jadi direktris. Dituju semua sama orang tuanya. Tapi, adakah di antara kita ketika itu, mama tidak ingin kamu jadi yang lain. Mama ingin kamu menjadi istri yang baik. Ada nggak? Enggak, makanya wajar. Udah pada jadi istri kurang baik. Nggak ada cita-cita dari kecil. Mama ingin kamu jadi imam yang baik bagi istrimu. Makanya wajar. Udah jadi suami, baru cari ilmunya. Jadi imam yang baik itu kayak gimana? Sudah dokter, sudah insinyur, gelar di depan, di belakang ada. Tetapi untuk rumah tangga, maaf, belajar lagi dari nol. Karena tidak dibentuk dari obsesi pertama. Iya. Dibayangkan orang tua, dokter itu mahal, nak. Kalau nanti kamu punya pasien banyak, hidupmu makmur. Salah kita ternyata menerapkan prinsip selama ini. Iya. Kita tidak berkata, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Karena engkau adalah agen. Karena engkau adalah produsen. Karena engkau adalah mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopinya baik, hasil cetakan fotokopinya juga baik. Iya. Kalau pabriknya bagus, maka bagus pula hasil produksinya. Jadi, siapa yang salah? Semua kita salah menempatkan cita-cita dan kita bergelut kepada obsesi yang menghancurkan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita samakan visi. Kembali, terlambat? Belum. Masih ada waktu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.